record, Iya, Bu. sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Panitia VCT Batch 7 dan kepada yang terhormat PJ Wilayah Grup 5, Ibu Luki Lestari, Ibu Tin Mulyawati, dan Ibu Farida Sri Indratini. Dan yang saya hormati, yang terhormat instruktur grup 5B, yaitu ada Bapak Ahmad Rifai MPD, dan yang kedua ada Bapak Yana Cahya Kusumah Eskom MT, Pak Rudi Permana Eskom, Ibu Novi Nurfitasari, dan Ibu Nuraini SPD. Serta yang terhormat Bapak Ibu peserta dan Ananda peserta webinar pada sore hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu bersama narasumber kita yang luar biasa ini, meski dilaksanakan harus secara online. Acara ini merupakan acara pertama dari acara yang kedua dari VCT Batch 7 dengan tema apa ya? Dengan tema saya lupa. Cara mudah mencetak foto Itu. di media kayu, Bu. Cara mudah cetak foto di media kayu. Maaf, saya lupa. Nah, sebelum memasuki acara, terlebih dahulu kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita memasuki acara inti, dan sebelum memasuki acara inti, saya persilahkan kepada Ibu Titin Yeni Feriana sebagai moderator. Kami persilahkan, monggo Bu. Halo, Ibu Titin. Ya, Assalamualaikum. Halo, Bu Enda. Nggih, Bu Tin Mulyawati. Ya. Ibu Ya. Titin Yeni mana? Ada di balik ikon. Nggih, monggo Bu. Iya, Bu. Iya, dipersilahkan. Oh, dari tadi saya ngomong berarti belum ya? Iya. Iya, belum. Oke. Belum dimulai ya? Sudah. Oh, udah. Monggo. Nggak kedengaran Bu Titin. Halo Bu Titin. Jaringan kayaknya, Bu. Bu Titin sedang bermasalah di jaringan kayaknya ya. Keluar lagi Bu Titin. Langsung saja ke Pak Eko ya. Karena moderator sebelumnya biar saya dijadiin presenter dulu, Ibu, biar saya bisa share screen. Nggih. Monggo Pak. Ya. Saya coba share screen dulu, Bapak, Ibu, dan Ananda.
tentang materi hari ini akan coba kita pelajari bersama-sama. Iya, silakan Pak Eko. Apakah terlihat? Sudah. Di Tegal posisinya memang mendung, jadi emang sinyal kita agak bermasalah. Ini saya pakai fiber aja, allow, down, jadi memang mohon maaf ya. Baik, gambar sudah terlihat Bu Ya, Enda? mohon maaf, ini ada kesalahan teknis. Oh. Ini sinyal saya itu ya. Oh, gitu. Halo? Ya, Halo, Bu Yeni. Bu Titin Yeni. Langsung saja Bu Yeni ya, langsung ke materi. Nanti Bu Yeni di sesi tanya jawab akan melanjutkan. Ya. Sebelumnya tadi sudah saya sampaikan bahwa di Tegal, di posisi kita memang posisi lagi mendung, siap hujan, jadi sinyal di kita agak bermasalah. Termasuk di sinyal saya pakai IndiHome ini juga lagi down. Seperti itu Bu Enda ya? Enggak, Pak. Ye. Oke, untuk hari ini akan coba kita pelajari bersama terkait materi cara mudah cetak foto dalam media kayu ya, yang pada hari ini Vicon di hosti oleh Ibu Enda dari SMK Serindo, kemudian dimoderatori oleh Titin Yeni Ferliana dari SMK Serindo, dan presenter adalah saya, Eko Prasetyo dari SMK Serindo Kota Tegal. Baik, langsung saja untuk cara mudah cetak foto di media kayu. Jadi sebelumnya mungkin kita nyetak foto melalui media paling kertas foto ya, atau di kertas biasa. Tapi sebenarnya kita bisa berinovasi ya, inovasi baru itu dengan cara cetak foto tapi medianya di media kayu, dan ini juga bisa menjadi ladang bisnis kita ya. Dan ini pernah saya ajarkan di siswa kita di pelajaran PKK ya, kewirausahaan, dan lumayan sih, lumayan menghasilkan. Dan ini bisa dilakukan atau dibuat oleh siapa saja, karena modalnya hanya printer standar dan kertas foto. Kemudian tambahan ada alatnya, lemnya ya, lem khusus untuk transfer foto di kayu. Seperti itu. Oke, lanjut ya untuk langkah yang pertama. Untuk langkah yang pertama, kita siapkan dulu bahan-bahan ya, antara lain yang pertama itu kayu ya, kayu yang akan kita cetak. Ya, kayu yang akan kita cetak. Usahakan kayu itu berwarna putih. Nah, biasanya ada tuh ya, kayu triplek atau kayu bekas-bekas. Dulu saya ngambilnya bukan kayu baru, tapi kayu bekas yang kiloan ya. Di Tegal ada kayu memang harganya itu 1 kilo antara 3.000 sampai 5.000, dan itu bisa sampai 20 atau 30 foto ya. Dan usahakan memang kayunya itu berwarna putih atau sudah kayu olahan. Kenapa? Karena seperti halnya pada foto biasa ya, seperti cetak foto, warna putih pada gambar atau pada foto itu tidak ada tinta yang berwarna putih. Nah, jadi warna putih pada gambar itu terwakili dari warna bahan background-nya. Kayak gitu. Sebenarnya nggak apa-apa kalau kita pakai warna kayu yang warnanya coklat atau memang nggak putih ya. Tapi nanti resikonya segala sesuatu di foto tersebut yang berwarna putih dia akan tergantikan dengan warna dari background kayu tersebut. Nah, sebenarnya kalau kita ke tukang-tukang kayu itu ada banyak kayu olahan afkiran yang bekas itu yang berwarna putih, dan itu sangat murah sekali, 1 kilo hanya 3.000 sampai 5.000. Pernah saya beli di daerah wilayah Tegal seperti itu. Oke, selanjutnya langkah kedua, mohon maaf ini agak berat ya, karena saya juga harus
memasukkan teman-teman. Nih, selanjutnya, bahan selanjutnya adalah kertas foto. Ya, pastikan kertas foto yang akan kita pakai itu kertas foto yang memang tipis, ya, yang paling tipis. Kemudian bahan yang ketiga itu amplas halus, amplas yang paling halus. Nah, gunanya untuk menghaluskan kayu dan nanti menghaluskan juga permukaan lemnya agar lebih halus. Kemudian bahan yang keempat, kuas atau spons, ya, busa. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengoles lem antara lem dan kayu, ya. Kemudian yang kelima itu file foto atau gambar yang akan kita cetak di kayunya, ya. Yang keenam ini yang mungkin khusus karena ini lem ini digunakan untuk menempelkan foto ke kayunya, ya. Namanya lem DF74. Nah, sebenarnya banyak sekali lemnya jenisnya. Ini hanya merek, ya. Jadi bisa dibeli di internet atau di saya juga masih menyetok, ya. Nyetok bisa beli di saya itu satu botol 35.000 saja dan bisa untuk sampai 30 foto kalau memang kita irit, ya. Kemudian hair dryer bila diperlukan. Selanjutnya adalah minyak rambut, ya, atau minyak sebenarnya minyak rambut ini fungsinya untuk agar foto kita menjadi glow atau lebih mengkilap, ya. Di sini sering saya gunakan minyak rambut Gatsby karena bentuknya seperti krim, ya, jadi lebih enak dipakai dan juga bisa membuat kayunya menjadi wangi, ya. Pernah juga pakai baby oil dan minyak goreng. Kalau minyak goreng baunya makin lama menjadi nggak enak, ya. Jadi diupayakan minyak rambut saja atau lebih spesifik ke Gatsby yang sudah saya pakai. Kemudian alat yang terakhir adalah cat pilok netral jika diperlukan. Nah, fungsinya untuk melindungi gambar yang sudah kita cetak. Nah, ini kenapa jika perlu kita misalkan sudah tercetak, nggak usah dicat pilok juga nggak apa-apa. Tapi dengan adanya pilok netral itu akan lebih menguatkan gambar, jadi nggak mudah rusak. Seperti itu. Oke, untuk langkah selanjutnya, saya next dulu. Ini agak berat, mohon maaf. Nah, ini langkah yang kedua. Haluskan kayu dengan amplas halus. Nah, pastikan permukaan kayu rata, tidak berlubang. Jadi ketika kita menempelkan foto, itu bagian foto akan menempel sempurna ke kayunya. Seperti itu. Kemudian, potong kayu sesuai dengan ukuran gambar atau foto. Misalkan foto kita 5R atau misalkan apapun, berapapun, ya, itu biar sesuai, kita biasanya dipotong sesuai dengan ukuran gambar foto. Seperti itu. Langkah selanjutnya, setelah kayu kita amplas, kemudian oleslah permukaan kayu dengan lem DF74, ya, sampai rata. Kemudian jemur hingga kering. Jadi kita oles dulu di kayunya dengan lem sampai kering. Kemudian setelah kering, amplas kembali permukaan kayu dengan amplas yang lebih halus. Nah, tujuannya untuk apa? Kalau sudah dilapisi dengan lem DF74, itu permukaan kayu menjadi bisa menempel pada kertas foto. Jadi kita keringkan dulu, kemudian diamplas lagi. Seperti itu. Nah, setelah kering dan lebih halus, nah kita oles kembali permukaan kayu dengan lem DF74 tadi. Jadi dua kali di lem, ya. Pertama di lem di kayunya,
kemudian dikeringkan. Kedua, diolesi lagi dan dijemur lagi. Jadi ada 2 lapis. Jadi biar tujuannya agar kualitas foto lebih menempel sempurna. Seperti itu. Kemudian untuk langkah selanjutnya akan saya next. Mohon maaf, memang komputer agak berat. Ini gambar ketika menghaluskan permukaan kayu ya, pakai amplas. Langkah ketiga, kita siapkan foto ya, kita cetak foto pada kertas foto yang tipis yang tadi kita siapkan. Tapi yang perlu diingat, sebelum kita cetak foto, terlebih dahulu kita mirror fotonya. Tujuannya agar ketika kita tempelkan itu menjadi nggak mirror ya, karena akan kita tempel di kayu. Langkah selanjutnya, guntinglah foto sesuai dengan ukuran kayu. Jadi pada saat ditempelkan, dia akan pas dengan kayunya. Selanjutnya, oleslah permukaan foto dengan lem DF74. Nah, di sini kita jangan sampai kering, tapi sebelum lem itu mengering, langsung tempel foto pada kayu yang diberi lem. Pastikan foto dan kayu benar-benar menempel kuat. Jemurlah hingga kering. Nah, di sini kalau kita posisinya mendung atau malam atau sinar matahari kurang, kita pakai hair dryer ya. Kita pakai hair dryer juga bisa, pastikan agar kering. Nah, ini contoh foto ya, foto yang sudah di mirror. Kita olesi dengan lem DF74. Diolesi sehingga rata. Kemudian langkah keempat, pastikan lem yang melekat di kayu dan foto benar-benar kering ya. Jika belum kering, kita bisa mengeringkannya dengan bantuan hair dryer. Selanjutnya, jika sudah kering, mulailah basahi permukaan kertas dengan air. Ya, jika sudah melekat di kayu, kita basahi permukaan kertas di balik kertas foto ya dengan air. Langkah selanjutnya, gosoklah perlahan-lahan permukaan kayu agar kertas pada permukaan kayu terkelupas secara perlahan. Jadi kita tekniknya itu menghilangkan kertasnya ya. Nah, ini contoh pada saat kita mau menggosok kertasnya. Nah, kertasnya nempel, kemudian kita gosok, ini tampilan gambarnya sudah kelihatan. Ya, kita basahi, kemudian kita pelan-pelan, karena agar gambar pada foto itu nggak rusak, jadi sebisa mungkin kita gosok dengan pelan-pelan. Tapi kalau tadi lemnya benar, kemudian melekat sempurna, insya Allah juga tidak akan terkelupas untuk fotonya. Nah, ini ketika sudah selesai, ya, gambar sudah terkelupas semua. Kemudian, langkah terakhir atau langkah finishing, pastikan semua kertas foto terkelupas. Hati-hati pada saat mengelupas kertas, jangan sampai lem ikut terkelupas. Ini fungsinya air, agar lebih katalis ya, karena lemnya itu katalis terhadap air, jadi yang mengelupas hanya kertasnya saja. Dan jika kurang air, biasanya digosok-gosok, lemnya akan terkelupas, hasilnya si foto juga akan ikut terkelupas. Kemudian, jika sudah merata, cuci kayu dengan air bersih, lalu jemur hingga kering. Nah,
biasanya kalau sudah dijemur itu masih ada permukaan putih-putih bekas kertas. Nah, itu bisa digosok kembali ya pakai air. Nah, ketika sudah rata semua, dijemur kemudian nggak ada bekas-bekas putih, untuk memaksimalkan hasil, oleslah permukaan kayu dengan minyak rambut yang tadi. Jadi fungsinya untuk mengglowingkan ya, atau membuat foto lebih glow atau bercahaya. Nah, setelah itu kita juga bisa melapisi permukaan kayu dengan cat pilok netral atau cat pilok tanpa warna agar gambar lebih awet. Ya, memang lem sudah melekat tapi mudah tergores ya. Beda dengan foto yang kita cetak di studio. Kalau ini kuat sih, tapi kalau digores-gores, digosok-gosok juga akan hilang. Nah, solusinya kita pakai cat pilok netral. Jadi ketika di cat netral, dia akan lebih awet. Seperti itu materi hari ini. Terima kasih. Nanti ada sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator. Saya akhiri dulu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Eko. Maaf ya Bapak Ibu dan Anand. Ini di saya memang sinyalnya sangat down sekali, jadi saya harus berpindah-pindah tempat untuk mencari sinyal yang bagus. Oke, terima kasih atas pemaparannya Pak Eko tentang cara mencetak foto dalam media kayu. Apakah suara saya bisa terdengar atau tidak? Terdengar, Ibu. Halo? Terdengar. Halo? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Monggo masuk, Bu Yeni. Bu Enda, kayaknya Bu Yeni lost sinyal lagi, Bu Enda. Halo. Halo. Oke, Bu Yeni. Halo, Bu Yeni. Lo sinyal lagi kayaknya ya. Oke. Kita sesi tanya jawab aja, Bu, ke peserta, Bapak, Ibu, dan Ananda. Barangkali ada yang mau bertanya terkait materi hari ini. Kita ini sesi tanya jawab. Ya, monggo barangkali ada yang bertanya, mumpung ada Pak Eko-nya. Bisa lewat chat, itu di chat ada chat, apa nanti bisa raise hand untuk yang baik. Monggo, Bu. Ada yang tanya ini dari Bapak atau Ananda Ujang Kosmara. Pak Eko, saya Ujang Kosmara dari Bandung. Mau bertanya bagaimana caranya memamerkan hasil karya Bapak. Apakah ikut semacam pameran seperti dari via media sosial seperti itu, Pak? Oh, oke. Pada Bapak apa Ananda Ujang ya, terima kasih. Dan memang seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal ya, ini materi saya sampaikan ke siswa sebenarnya, pernah saya sampaikan ke siswa di pembelajaran PKWU ya, atau kewirausahaan, dan alurnya sih mereka bikin, kemudian membuat semacam postingan di medsos ya, di media sosial Facebook, kemudian menyuruh atau mengajak teman-teman untuk membeli gitu ya. Dan kebetulan ini booming gitu ya, maksudnya satu anak ada 10 pesanan dan sebagainya, dan sampai sekarang kayaknya masih ada siswa saya yang membuat karya ini, dan memang belum pernah kita ikutkan ke pameran. Paling pada saat pameran di ulang tahun SMK kita kan memang kalau ulang tahun ada pameran karya seni siswa itu dipamerkan, dan di medsosnya itu ya anak-anak siswa kita semacam jualan dengan media itu ya, cetak foto di kayu, dan menghasilkan sih, sampai sekarang menghasilkan. Seperti itu Pak Ujang atau Ananda Ujang. Oke, udah terjawab ya pertanyaan dari Ananda atau Pak Ujang. Semoga saja dengan jawaban Pak Eko bisa terbantu lah seperti itu. Apa ada yang mau bertanya lagi? Monggo, barangkali pengen membuka bisnis baru ya, cetak foto, karena belum terlalu familiar sih, cuman
ya unik aja gitu ya. Yang sudah-sudah sih pesanan di resto-resto gitu ya. Kita dulu mau ke arah situ untuk restoran-restoran, makanannya kita foto kemudian dicetak di media itu Bu, apa talenan. Talenan gitu ya untuk hiasan dindingnya resto. Kita mau ke arah situ dulu. Dan lumayan sih pemesanannya. Gitu. Maaf ya Pak Eko, ini sinyalnya benar-benar ngedown banget. Enggak apa-apa. Maaf sekali ya. Iya, kita memang di sini sudah saya jelaskan, Ibu, kita memang mendung. Ini dan mendadak. memang saya aja di sini pakai internet kabel, memang putus nyambung, low. Ya, terima kasih Pak Eko atas pemaparan materi dan juga atas jawaban atas pertanyaannya Bapak Ibu. Barangkali ada yang mau bertanya lagi karena maaf sekali karena saya tadi mendadak sinyalnya down dan itu terus-terusan. Jadi pas saya lihat di partisipan itu chatnya sudah nggak ada. Barangkali pas Bapak Ibu itu ngechat kemudian kebetulan sinyal saya lagi ngedown. Jadi saya belum sempat membacanya pertanyaannya. Gimana ada Bu Enda, jangan lupa untuk link presensinya bisa di-share di kolom chat. Sambil menunggu barangkali ada yang mau bertanya, saya akan membagikan link presensi. Atau barangkali mau pesan foto bisa ya. Dicetak untuk souvenir. Itu Peserta untuk juga PCT. berapa gitu Pak harganya? Bapak, punten, saya Ya. mau tanya boleh nggak? Monggo Ibu, boleh. Itu harganya berapa ya? Untuk apa Ibu? Untuk ini hasilnya tuh Pak. Oke. Untuk harganya tuh ditentukan ukuran apa gimana gitu. Harganya tuh berapa satu frame itu gitu. Iya. Ini sebenarnya juga harga dulu yang matok itu siswa. Itu ukuran 3R ya, 3R foto itu harganya 5.000 sampai 10.000 saya batch seperti itu. Jadi ukuran 3R yang standar foto pas foto album 3 sampai 5R itu 5.000 sampai 10.000. Dan bahannya memang waktu itu pemanfaatan barang limbah kayu, jadi sangat murah sekali bahannya. Untuk nilai produksinya paling hanya sekitar 500 rupiah per foto. Wah, ini ya menjanjikan sekali sepertinya. Iya. Ini Buti minta lihat contohnya. Kebetulan contoh ada di Iya, betul. HP. Ada di HP. Iya, jadi, Pak Eko itu Buti minta lihat contoh yang sudah. Iya. Jadi nggak bisa saya share di sini karena ini laptop ya. Kebetulan ada di handphone saya untuk foto-foto. Kayak dulu Bu Yeni juga ngalami ya. Lihat saya waktu praktek untuk anak-anak apa enggak Bu Yeni? Di SMK dulu. Apa belum masuk ya? Mungkin belum, Pak. Iya. Pernah melihatnya. Kalau di kaca pernah ada itu yang buat plakat apa ya? Itu saya pernah melihatnya. Iya. Kalau di kaca bisa ya, media kaca atau media piring atau gelas, tapi bahan untuk merekatnya beda. Ini kan memang pakai DF4 tadi untuk kayu, untuk kaca itu ada bahannya lagi. Itu prosesnya sama. Iya Pak Eko, apa ada spesifikasi kayu khusus yang bisa digunakan Iya, untuk menempel untuk foto kayu tersebut? sebenarnya bebas saja, ya hanya saja memang kayu itu harus rata ya, kayu harus rata karena biar menempel sempurna dan diusahakan kayu itu berwarna putih yang tadi sudah saya jelaskan. Karena apa? Karena tidak ada tinta warna putih gitu kan. Tinta warna putih itu terwakili background kertas atau background dari kayu. Misalkan kita moto berwarna putih, baju putih, gigi atau tembok putih, misalkan mau dicetak itu kan nggak ada tinta putih, tapi diwakili oleh warna kertas itu sendiri. Jadi kalau
kayunya nggak berwarna putih, nanti warna putih pada foto atau gambar itu menjadi warna dari kayu tersebut. Sebenarnya juga saya pernah nyoba kayu yang coklat, malah hasilnya lebih estetika gitu, lebih bagus. Jadi nggak harus putih sebenarnya. Ini main-main art saja, main perasaan seni. Gitu, Bu. Kalau kayu putih itu berarti harus dicat dulu ya, Pak? Enggak, di Enggak ada. kayu olahan itu ada, Bu. Malah kita pernah beli dulu di sekolahan pernah beli 1 kol, berapa harganya, itu mau dicetak. Yang kayak kayu di SMK itu loh, Bu. Kayu Iya, jati iya, landa. paham. Itu Iya, kan putih. iya. Itu kayu bekas itu, enggak Limbah. kayu baru. Limbah kayu. Ya, kebetulan di SMK Astrindo itu ada sebuah pemanfaatan limbah, di antaranya itu ada limbah ban dan juga ada limbah kayu bekas. Jadi untuk limbah ban sendiri itu memang difungsikan untuk kayak alat bermain, sofa, dan kemudian meja kecil. Untuk limbah kayu sendiri ini digunakan untuk penempelan media cat media kayu dalam cetak foto seperti itu. Ya, barangkali ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu atau Ananda sekalian, jangan lupa. Oh iya, ini sambil menunggu barangkali ada yang mau bertanya, ini presensi sudah saya dibagikan di pesan ya. Itu bisa kalian klik dan absen. Iya, Bu Endah, Yes. bisa di-share lagi Bu Endah untuk presensi listnya, karena kebetulan jaringan saya itu kan down terus, jadi chatnya itu kosong. Barangkali bisa di-share lagi. Ya, barangkali ada pertanyaan selanjutnya untuk Pak Eko. Harganya tadi 5.000 ya, Pak? Itu ada ukurannya berapa, Pak, itu yang 5.000, Pak? 5.000 ukuran 3R. Sebenarnya saya serahkan ini saya belum pernah bikin komersil ya, karena memang tujuannya dulu memang untuk pembelajaran anak. Tapi anak saya bebaskan. Dan ini tergantung anaknya ya. Jadi ada yang memang 10.000 dan itu memang wajar saja gitu. Mengingat foto umum aja kita 5.000 kayak gitu. Saya batasan 5.000 karena foto biasa aja segitu gitu kan, seperti itu. Tapi kalau ke resto-resto itu lebih dari itu sebenarnya. Kayak saya pernah mau nyoba bikin talenan, kemudian di situ dikasih menu makanan di resto-resto tersebut. Kayak Oke, gitu, Bu. terima kasih. Ini saya bisa jadiin host. Nanti saya ada contoh fotonya, Bu. Iya. Ini silakan barangkali. Iya. Saya keluar dari host. Laptopnya juga agak berat ini. Habis ngedit partner. Halo? Ya, halo. Iya. Sudah, ini tidak ada yang mau bertanya lagi. Saya ingatkan sekali lagi bagi Ananda atau Bapak dan Ibu, monggo absen sebelum acara ini ditutup ya. Sudah, tidak Ya, ada untuk pertanyaan lagi. Apa? Monggo, Bu Titin. Halo, Bu Titin. Iya, halo. Maaf ya, barangkali kadang suaranya itu hilang, timbul tenggelam ini ya. Mungkin saya yang mendengarnya itu timbul tenggelam. Mungkin karena ini sinyal. Ya, untuk presensi saya ingatkan kembali, Bu Indah juga sudah mengingatkan kembali di sini. Kebetulan ada beberapa partisipan, lumayan. Terima kasih Bu Indah buatkan presensi list. Dan apakah ada pertanyaan lagi untuk Pak Eko terkait dengan cetak foto di dalam media kayu? Pak Eko, kalau nggak ada yang bertanya, saya bertanya lagi, boleh ya Pak? Boleh, monggo Ibu. Gini loh Pak Eko, itu kan fotonya kan dicetak dalam media kayu. Lah itu kira-kira tahan berapa lama itu?
Apakah 10 tahun, apa 20 tahun? Sebenarnya kalau di kayunya, kalau nggak pakai pilot netral itu mungkin 1 tahun ini 3 tahun yang lalu ya, 3 tahun yang lalu saya buat itu masih bagus Bu tanpa di pilot netral. Tapi kalau pakai pilot netral itu kan akan terkunci, akan lebih bagus lagi. Mungkin kalau udah pilot netral selama memang nggak kayunya nggak rapuh gitu ya, lapuk ya masih utuh aja gitu. Nah tujuannya pilot netral itu mengawetkan, tapi itu bukan wajib ya karena hanya untuk sebagai media pengawet saja. Gitu, Bu. Berarti itu pakainya pilok nggak dilapisi sama kaca kayak bingkai gitu loh Pak. Kalau Nggak. bingkai itu kan depannya ada kaca. Boleh kalau bingkai kan berarti kan nggak melekat di fotonya atau di kayunya. Tapi kalau pilok itu akan lebih melekat. Malah ekstrim lagi kita mau pakai itu dulu, mau pakai resin itu lebih bagus lagi. Untuk iya. biar kayunya lebih awet itu pakai resin. Jadi Bisa kayunya akan dijelaskan terlindungi Pak juga. Eko. Barangkali ada partisipan di sini yang belum paham apa itu resin karena kita kan dari berbagai bidang. Resin itu semacam bahan kimia ya yang untuk membuat. Kalau dulu mainan hewan-hewan yang itu sih Bu, yang hewan-hewan di kaca gitu ya, itu pakai Iya. resin gitu. Kayak Jadi formalin berarti ya Pak? bukan Bu. Oh bukan. Kalau resin itu cairan, nanti kalau mengering itu jadi kayak kaca. Jadi bening. Gitu. Itu di orang-orang kesenian itu sering bikin. Oke, terima kasih Pak Eko atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya dan yang menyimak ya. Ini pukul sudah menunjukkan jam 4 kurang 6 menit ya. Sebentar lagi kita close. Atau Oke, terima kasih. ya. Bu Yeni mau ngomong lagi monggo. Enggak Bu, ini saya serahkan ke presenter untuk karena ini kurang 5 menit lagi, jadi saya serahkan ke presenter untuk menyimpulkan tentang pemaparan materi yang telah disampaikan oleh beliau. Monggo Pak Eko disimpulkan. Sudah Jadi tadi untuk sudah disimpulkan apa sudah. belum sih? Sudah ya, sudah Bu Yen. Oh sudah, berarti pas saya lagi itu ya. Ya, Oke. singkatnya ya. Iya, kalau begitu saya serahkan ke Bu Endah untuk menutup acara ini. Oke. Monggo Bu Endah. Oke. Alhamdulillah ya, setelah kita berbincang di sini dan Pak Eko sudah memberikan materinya dan memberikan segala ilmunya tentang materi hari ini ya. Terima kasih banyak juga kepada Bapak, Ibu, serta Ananda yang telah menyimak dari awal hingga akhir acara ya. Semoga ilmu yang didapat dapat bermanfaat dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh iya, yang belum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Ananda, Bu Endah, Pak Eko. Ibu mungkin